Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 9 bulan telah kita lewati dan akan kita hadapi sampai pada akhir tahun dalam ketidakpastian. Apakah masa pandemi COVID-19 ini masih lama atau sebentar lagi? Kita tidak bisa dan tidak tahu. Yang pasti adalah kita tidak bisa menghindari dari krisis ini. Tetapi kita harus tetap kuat dan tetap teguh menghadapi dan menjalani bersama dengan Tuhan. Kita akan menjadi seperti Kristus dari hari ke demi hari, dari waktu ke waktu, akan mengalami perubahan yang signifikan jika kita asal setia dan taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana keadaan dan situasi hari-hari ini di masa pandemi ini. Mari kita akan renungkan beberapa hal yang penting dalam firman Tuhan supaya kita tetap kuat, tetap hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam Kolose pasal 6 ayat 15, di situ perikop berkata kepenuhan hidup dalam Kristus. Mari kita lihat ada beberapa hal yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dalam kesetiaan. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-1 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini ayat pertama kedua berarti kita tetap teguh, tetap waspada dalam kehidupan kita. Tetap hidup dalam kewaspadaan itu yang pertama. Bersyukurlah senantiasa dalam Tuhan, dalam segala situasi dan keadaan, seburuk dan sejelek apapun, Tuhan akan berperkara untuk kita. Filipi pasal 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di sini ada beberapa hal yang penting. Tetap di dalam Dia, hidup dalam Dia. Kamu harus berkarakter di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Inilah suatu pokok yang penting bagi orang percaya. Bapak terkasih dalam Kristus, inilah satu tuntunan yang berikan Tuhan kepada saudara dan saya di hari-hari sekarang ini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saat ini harus beralih dari profesi sebagai pembicara, sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa, karena pada masa pandemi tidak ada pelayanan firman Tuhan. Mereka harus berubah, mengubah hidupnya menjadi pengusaha yang tadinya tidak bisa berusaha, akhirnya dia memasak sesuatu, dijual secara online, dan mereka mendapat uang. Itu perubahan yang harus kita hadapi di masa-masa pandemi ini. Dikatakan, hendaklah kamu bertumbuh, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan dalam hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur inilah yang penting di dalam kehidupan saudara-saudara. Tetap hidup dalam kewaspadaan. Yang kedua dikatakan berhati-hati akan ajaran-ajaran sesat. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di luar banyak tawaran dan juga tantangan untuk membuat suatu keputusan yang tepat dan benar agar kita tidak terpengaruh ajakan-ajakan seajaran yang menyesatkan. Dengan cara belajar firman Tuhan, meneliti dan merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya, itulah cara yang terbaik.
Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, dalam Yohanes pasal 15 itu kita katakan, jikalau engkau dalam aku dan firmanku dalam kamu, mintalah apa yang aku kehendaki kamu menerima. Firman Tuhan dan Tuhan Yesus menjadi kunci. Di sini dikatakan bahwa kita tetap harus berhati-hati dengan ajaran sesat. Penyesat-penyesat tidak melakukan dengan kasar, mempengaruhi dengan cara yang radikal, tapi dia dengan cara yang lembut, dengan cara yang lemah lembut, bisa membawa orang ke bawah dalam satu penyesatan yang luar biasa. Bapak terkasih dalam Kristus, hati-hatilah hari-hari ini. Mungkin saudara sekarang yang masih jadi penganggur, belum dapat pekerjaan. Mungkin bisnis saudara sekarang ini sedang menghadapi hambatan. Atau mungkin sudah termasuk orang yang dipecat dari perusahaan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan ketika kita berseru-seru kepadanya. Yang ketiga, ayat ini berkata ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12 berkata demikian. Di dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Di sini katakan yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Yesus, Dia dari antara orang mati. Yang ketiga dikatakan di dalam Kristus kita telah beroleh kemenangannya. Kemenangannya yang berarti Tuhan telah berperang, telah menyerahkan segala kuasa, mengalahkan kepada kuasanya, sehingga murid-muridnya sudah diberikan satu kuasa. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita masih hidup di dunia, kita telah mati bagi dosa-dosa, bagi pelanggaran-pelanggaran kita, bagi utang kita. Kristus telah membayarnya lunas dengan darahnya di kayu salib. Pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib memadai untuk menebus semua manusia di dalam dunia bagi setiap orang yang percaya dan menjadi anak-anaknya. Itulah kunci bagi saudara dan saya. Kemenangan Kristus sudah dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Yosua pasal 1 dikatakan, janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi fokuslah kepada firman Tuhan. Menyimpang ke kiri kanan itulah satu yang harus kita taati, kita setia. Yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, supaya kita sampai pada tujuan yang Allah sudah sediakan. Bapak terkasih dalam Kristus, itulah satu ungkapan yang kita berikan di dalam firman Tuhan saat ini. Yang berikutnya dikatakan ayat 13 sampai dengan ayat 15 berkata, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di sini katakan telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dan Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Firman itu menyatakan bahwa segala pelanggaran kita, segala dosa kita, segala kesalahan kita telah dipakukan di kayu salib. Penyesatan tidak terjadi secara radikal, tetapi iblis punya cara yang lihai, lembut tetapi pasti, mematikan, pelan-pelan tapi pasti. Bagi orang Kristen yang terledor, yang lalai, terlena akan jatuh ke dalam tangan iblis. Kehidupan kita setelah kepenuhan dengan Kristus, kita hidup secara
spesial, hidup secara kekudusan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran, sebab Kristus sudah tinggal dalam hidup kita sebagai Tuhan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kekristenan awalnya adalah hidup yang telah dibarui oleh Kristus. Tanpa Kristus hidup saudara akan sia-sia. Bahkan mengampuni dosa orang lain pun nggak bisa. Sebab Alkitab katakan dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan demikian. Jika engkau dalam Kristus ialah ciptaan yang baru, yang lama sudah sirna dan yang baru sudah datang. Nah, itu semua lembaran baru itu harus diisi dengan karakter Kristus. Kesimpulannya, Tuhan telah mengalahkan dengan melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Kita dapat melakukan kehidupan kita dalam kemenangannya. Kita lebih daripada pemenang. Apapun saudara, siapapun saudara, pekerjaan, usaha, bisnis, pekerja, sekolah, kita dapat memuliakan Tuhan. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan untuk manusia. Demikianlah renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.